Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pelajaran hari ini bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, semoga hari ini kalian semua masih diberikan nikmat sehat. Anakku semuanya, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menjelaskan materi tema 7 Bahasa Indonesia kelas 5 pada pertemuan 1, yaitu tentang materi kata baku. Jadi materi kata baku ini materi yang harus dibutuhkan ketelitian. Anakku semuanya, perhatikan materi berikut ya. Jadi kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Jadi penulisannya itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Misalkan ada istilah WEBI, EYD. Itu adalah beberapa pedoman dalam menuliskan kata baku. Selain itu juga ada buku pedoman pembentukan istilah ya. Selain itu ada juga buku kamus ya. Kalian pasti tahu kan buku kamus ya kan. Selain itu juga ada buku kamus bahasa baku dan tidak baku. Artinya apa? Penulisan kata yang sudah baku itu harus sesuai dengan pedoman buku-buku yang Ustadz sampaikan tadi di awal. Buku kamus, kamus bahasa Indonesia baku dan tidak baku dari sisi penulisannya ya. Itu penulisan kata baku. Jadi kata baku itu nanti penggunaannya ketika menuliskan sebuah surat ya, surat yang diberikan kepada lembaga, kepada kantor dinas, itu kata-katanya harus baku begitu. Tidak boleh tidak baku. Jadi pedomannya adalah WEBI, EYD, KBBI, kamus baku dan tidak baku. Kita akan mencoba mempelajarinya. Kalian perhatikan kalimat di bawah ini ya. Kalian perhatikan di bawah ini. Ibu Ante membeli daging, lupa nggak membawa uang. Ibu Antri membeli daging, lupa nggak membawa uang. Itu adalah kalimat, contoh kalimat untuk menganalisis apakah itu kata baku atau tidak baku dalam kalimat tersebut. Sebelum penjelasan kalimat tadi, di awal Ustadz sudah sampaikan bahwa untuk menjelaskan itu kata baku, maka untuk mencarinya kata baku itu kalian dapat melihat pada kamus KBBI dan buku kamus baku dan tidak baku. Contohnya, nah, pada layar bawahnya itu ada tulisan kata baku strip kata tidak baku. Itu adalah contoh kutipan dari kamus baku dan tidak baku. Yang sebelah kirinya itu ada kata baku, kemudian sebelah kanannya itu tidak baku. Contohnya, misalkan yang nomor 1 itu ada kata abjad ya. Kemudian sebelah kanannya abjad. Pengucapannya sama tetapi tulisannya berbeda. Nah, kata bakunya adalah kata abjad yang memakai huruf D, bukan T ya. Jadi kalau melihat kata baku itu, yang menjadi kata baku adalah abjad dengan menggunakan huruf D. Demikian juga misalkan nomor 2. Ada kata aktif, ada kata aktif ya. Kata baku yang harus dipakai adalah aktif menggunakan huruf F bukan P. Itu adalah beberapa contoh
bagaimana kita menggunakan kata baku, ya. Nah, ini ada buku pedoman untuk mencari bakunya itu. Ada pedoman kata baku dan tidak baku, kemudian ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kata-kata itu tercantum dalam kedua buku tersebut, maka kata-kata itulah yang termasuk kata baku. Maka dari itu, kalau bisa anak-anak punya buku seperti itu, kamus atau pedoman di toko buku masing-masing begitu. Mari kita menganalisis, ya. Dari kalimat tadi, ya. Ibu antri membeli daging, lupa nggak membawa uang, ya. Penjelasannya terdapat kata yang tidak baku. Jadi kalimat itu ada kata ibu, ada kata antri, ada kata membeli, ada kata daging, lupa, enggak, ada kata membawa, ada kata uang. Dari beberapa kata itu, mana yang tidak baku, kan begitu? Tentunya kalau kata-kata yang digunakan dalam kalimat itu ada di buku kamus, maka itu semuanya baku. Kalau tidak ada, berarti itu juga tidak baku. Mari kita menganalisis semuanya. Kata yang pertama itu adalah kata antre, ya. Dalam kalimat itu menggunakan huruf E. Itu tidak baku. Seharusnya kata bakunya adalah kata antri menggunakan huruf I, ya. Antre E itu tidak baku, maka kalau ditulis dalam kata baku, antri menggunakan huruf I. Itu sudah kita temukan kata yang tidak baku dalam kalimat tersebut, gitu ya. Berikutnya adalah kata enggak. Jadi seperti percakapan itu, ya. Kata enggak. Kata enggak itu juga tidak baku. Dalam penulisan surat itu keliru. Apalagi surat dinas itu keliru. Maka kata enggak ini harus dibakukan. Lah, kalau sudah dibakukan, seharusnya kata enggak itu diganti kata tidak. Itu baru baku. Maka dari itu pijakannya adalah apakah kata itu ada di buku kamus, apakah kata tersebut ada di buku pedoman baku dan tidak baku. Sekali lagi seperti itu. Jadi satu lagi penjelasannya adalah untuk mengetahui kata baku dan tidak baku dapat dilihat dari buku KBBI dengan singkatan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah Ustadz sampaikan di awal tadi. Kemudian buku kamus baku dan tidak baku. Jadi buku pedoman yang sudah juga sampaikan di awal tadi. Maka untuk mengkaji materi ini, ya, kalian harus benar-benar teliti dan latihan terus. Karena memang itu nanti materinya akan berkaitan. Misalkan pembuatan surat atau pembuatan paragraf itu nanti akan dipakai kata bakunya seperti itu. Kecuali kalau kita membuat cerpen, novel itu beda lagi. Tidak baku pun tidak apa-apa. Tergantung nanti bentuk bacaannya atau tulisan gitu, ya. Sekali lagi anak-anakku harus teliti, ya, teliti sekali, teliti. Nah, kalian sudah menyimak pembelajaran kata baku, maka pesan Ustadz untuk memperdalam materi, kalian pelajari buku BBD. Dalam buku BBD itu sudah Ustadz lampirkan kamus baku dan tidak baku, kalian bisa membacanya. Baiklah, selamat belajar dengan hati-hati dan teliti dan istiqomah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.